Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michaela Junisilat. Saya dari jurusan Ilmu Keperawatan semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video kali ini saya akan membawakan tentang persalinan normal pada ibu intranatal, mulai dari definisi nyeri, impartu, sampai pada teori asuhan keperawatan. Kita masuk pada definisi. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang cukup bulan, lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dari tubuh ibu tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Yang selanjutnya, definisi konsep nyeri. Nyeri adalah suatu sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus spesifik bersifat subjektif dan berbeda-beda antara masing-masing individu karena dipengaruhi oleh faktor psikososial dan kultur dan endorfin seseorang, sehingga orang tersebut lebih merasakan nyeri. Rasa nyeri pada persalinan adalah manifestasi dari adanya kontraksi atau pembendekan otot rahim. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut, dan menjalar ke arah paha. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim atau serviks. Dengan adanya pembukaan serviks ini, maka akan terjadi persalinan. Selanjutnya, definisi impartu. Impartu adalah suatu fase dari proses persalinan yang juga dikenal sebagai fase aktif atau fase persalinan. Fase ini ditandai oleh kontraksi rahim yang kuat dan teratur serta pembukaan serviks secara progresif. Inilah fase ini di mana ibu mulai merasakan nyeri persalinan yang lebih intens dan sering, dan proses persalinan benar-benar berjalan. Berikut tanda-tanda impartu. Yang pertama, rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan teratur. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks. Yang ketiga, kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada pembukaan. Selanjutnya, teori asuhan intranatal. Yang pertama, ada identitas pasien, yaitu melakukan pengkajian pasien dengan menanyakan nama, umur, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, suku, agama, alamat, nomor rekam medis atau RM, tanggal masuk, dan tanggal pengkajian, dan juga identitas penanggung jawab pasien juga dikaji. Yang kedua, yaitu riwayat kesehatan pasien. Yang ketiga, data kesehatan. Yang keempat, riwayat obstetrisi dan ginekologi, yaitu mengkaji pasien dengan menanyakan riwayat menstruasi, riwayat pernikahan, riwayat kehamilan lalu dan saat ini, riwayat persalinan, nifas yang lalu, dan riwayat keluarga berencana. Yang kelima, riwayat penyakit pasien. Dan selanjutnya, keenam, pola kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya ada nyeri, dan untuk nyeri ini terdiri dari karakteristik nyeri, pengukuran intensitas nyeri. Dan yang ke-8 ada pemeriksaan fisik, yaitu terdiri dari kepala, dada, abdomen, genitalia, dan perineum, ekstremitas atas dan bawah. Dan yang selanjutnya, yang ke-9, yaitu data penunjang. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Selanjutnya itu ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah pengkajian klinis respon pasien terhadap masalah kesehatan yang dialami atau proses kehidupan aktual atau beresiko untuk menentukan respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berhubungan dengan kesehatan. Yang selanjutnya melakukan intervensi keperawatan, yaitu intervensi keperawatan dalam persalinan intranatal merujuk pada peran perawat dalam memberikan perawatan dan dukungan selama fase persalinan dimulai dari saat kontraksi rahim dimulai hingga pada kelahiran bayi. Dan yang selanjutnya ada implementasi keperawatan. Implementasi ini termasuk melakukan tindakan dan pendokumentasian tindakan keperawatan yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana keperawatan. Tindakan keperawatan meliputi observasi, terapi, edukasi, dan kerjasama. Dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan. Tahap evaluasi dapat dilaksanakan secara formatif dan summatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses asuhan keperawatan. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan bagian akhir. Penilaian efektif membutuhkan referensi kriteria hasil yang terstruktur serta refleksi dari hasil perawatan yang diharapkan. Sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and have a good day. Interested in nursing?
want to be a nurse? Well, Universitas Pembangunan Indonesia Manado jawabannya. Do not worry, kampus kita sudah terakreditasi B kok. So, what are you waiting for? Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. For more info, kalian bisa banget ngecek Instagram kampus kita @unpi_manado atau di website kampus kita yaitu di @unpi.ac.id.